Jadi kita berharap dengan doanya warga Madura semua, insya Allah saudara, kasus KM 50 akan kita usut terus, akan kita kejar terus agar para pembantainya mendapatkan hukuman yang setimpal. Betul? Setuju kejar mereka? Setuju kejar mereka? Takbir. Mestinya kalau mereka membunuh saya yang gentleman. Betul? Betul? Tantang saja Habib Rizik. Ayo kita perang, kapan? Silakan tentukan tanggalnya, harinya, jamnya, tempatnya. Silakan, kapan saja mereka mau bunuh saya, tetapkan waktunya saudara. Takbir. Kita akan datang menghadapi mereka. Betul? Takbir. Begitu kita tantang sekarang. Ayo, hei para pembantai KM 50 siapapun anda, hei para jenderal-jenderal yang terlibat, hei para aparat yang terlibat, kalau kalian jantan, saya tunggu kapan kalian mau hadang saya lagi di jalan. Tetapkan waktu dan harinya. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Makanya kita tidak akan berhenti. Lihat aja, begitu nanti pemerintahan ini berganti sebentar lagi, semua yang terlibat akan kita seret ke pengadilan saudara. Setuju? Setuju? Maka sekarang mereka teriak-teriak Habib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Bahkan mereka katakan Habib itu turunan Yahudi semuanya. Semuanya adalah Habib diyahudikan. Ada ngomong Ahlul Bait itu doktrinnya kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa. Oh Habib karena keturunan Nabi kalau berbuat dosa boleh aja. Siapa yang bilang haram? Bahkan kalau para habaib saudara coba-coba berbuat dosa mereka lebih berat dari yang bukan habaib saudara. Hati-hati. Makanya saya kaget ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya saudara? Tahu-tahu memfitnah, katanya habaib jual nasab. Astagfirullahaladzim. Memfitnah lagi, doktrin Ba'alwi itu habaib itu kalau maksiat nggak apa-apa. Bohong, dusta. Saya paling marah saudara kepada habib yang manapun berperilaku tidak baik di tengah masyarakat. Saya paling tidak terima kalau ada habib yang merusak nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya juga minta kepada para ulama, para kiai semua, tuan-tuan guru, tolong kalau ada habib yang tidak baik nasihati, jangan dibiarkan kiai ini gara-gara satu dua yang berperilaku tidak baik kemudian diangkat, didaur ulang, disebar-sebarkan, dibilang semua habaib begitu. Kurang ajar saudara. Habaib yang jadi ulama banyak, yang jadi aulia banyak, yang baik banyak. Kenapa kau tonjolkan hanya mereka-mereka yang tidak baik? Sekali lagi hati-hati. Persoalan nasab yang sekarang lagi diserang habis-habisan tentang nasab Ba'alwi, saudara, para pelakunya hanya ingin memecah belah umat. Jadi kalau yang menebarkan fitnah nasab Ba'alwi tidak diakui, apalagi coba-coba mereka menyebutkan dibatalkan, siapa dia? Siapa dia mau membatalkan nasab Ba'alwi? Siapa dia? Mujtahid? Siapa dia saudara? Ulama besar? Siapa dia? Ulama-ulama besar dari Ibn Hajar, saudara, Al-Haythami dan lain sebagainya, semua mengakui keabsahan daripada nasab Ba'alwi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin
وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، سيادة الحبائب والمشائخ والكياهيات الأحباء رحمكم الله، وسعادة الحاضرين والحاضرات، بارك الله لنا ولكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة، آمين يا rabbal alamin. Kepada segenap para habaib, para masyaikh, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, begitu juga para umaroknya, para tokoh masyarakatnya yang berkumpul bersama kita di acara yang penuh keberkahan ini, wabil khusus sahibul bait, saudara, itu pondok pesantren Nurul Iman, pimpinan akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-ustadz Amin Fagih Surwani. Mudah-mudahan pondok pesantren ini beserta seluruh pengurusnya, pengasuhnya dan santrinya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan salihan thayyiban ma'muran mubarakan, dan semoga Allah keluarkan dari pondok pesantren ini generasi-generasi Qur'ani yang siap berjuang di jalan Allah dan Rasulnya untuk menjaga dan membela agama, bangsa dan negara, amin ya rabbal alamin. Kepada bapak ibu yang saya cintai semua yang ada di sini, melalui daripada pengajian pada hari ini, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh saudara-saudara saya di Madura, karena beberapa waktu yang lalu saya tunda kedatangan saya karena saya ada safari di Jawa Barat yang begitu padat sampai kelelahan, bahkan sampai saya punya istri keguguran. Nah, ditambah lagi setelah itu saya sakit, jadi tolong dimaklumi, bukakan pintu maaf, jangan lagi ada yang kecewa. Dan hari ini sengaja saya datang untuk bayar hutang kepada orang Madura, alhamdulillah. Nah, baiklah ya ikhwan, di depan saya di sana ditulis usut tuntas tragedi pembantaian KM 50. Jadi kita berharap dengan doanya warga Madura semua, insya Allah saudara, kasus KM 50 akan kita usut terus, akan kita kejar terus agar para pembantainya mendapatkan hukuman yang setimpal. Betul? Setuju kejar mereka? Setuju kejar mereka? Takbir! Yakinlah, enggak usah khawatir. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malun zalimun. Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, jangan sekali-kali kau duga, kau berprasangka bahwa Allah itu lalai, bahwa Allah itu mengabaikan saudara apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak, mereka tidak akan pernah luput dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Betul? Betul? Nah, jadi peristiwa KM 50 saudara adalah peristiwa pelanggaran HAM yang sangat luar biasa, nggak boleh dibiarkan. Sekarang para pembantainya masih gentayangan, para pembantainya masih berkeliaran. Kalau hari ini 6 laskar, kalau kemarin 6 laskar yang dibunuh, besok mereka bisa bunuh santri, bunuh anak siapa saja kalau mereka dibiarkan. Betul? Maka itu saya mau tanya, pembantai KM 50 biarkan atau kejar? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala nabi. Jadi saudara, pembantaian KM 50 ini bukan peristiwa biasa. Jadi memang di sana ada tangan-tangan aparat yang bekerja, yang terlibat. Nggak boleh kita biarkan saudara. Nah, jadi pada saat kejadian KM 50 tersebut, sebetulnya yang menjadi target adalah saya. Mereka mau kejar saya, hajar saya, habisi saya, saudara.
Tapi sebagaimana kita tahu, uridu turidu walakinallah fa'alu lima yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi yang punya keinginan mutlak siapa? Allah. Mereka menginginkan saya mati, Allah nggak menginginkan saya mati dulu, saudara. Nah, tapi sungguh begitu mereka kesal karena tidak bisa mentargetkan saya selamat dengan keluarga. Ketika itu saya tidak sendiri, saudara. Ini para menantu saya, Habib Hanif ikut, saudara. Habib Alwi juga ikut. Saya punya menantu, saya punya cucu-cucu yang masih kecil-kecil, saudara. Ada dalam mobil, dan mereka semua, saudara, tahu bagaimana, saudara, perasaan mereka ketika itu, yang dikejar, yang diberondong, yang ingin dibunuh, saudara. Dan ini pelanggaran HAM berat. Ada perempuan, ada anak kecil di mobil kita, saudara. Mestinya kalau mereka mau bunuh saya yang gentleman, betul? Betul. Tantang saja Habib Rizik, ayo kita perang. Kapan? Silakan tentukan tanggalnya, harinya, jamnya, tempatnya. Silakan. Kapan saja mereka mau bunuh saya, tetapkan waktunya, saudara. Takbir. Kita akan datang menghadapi mereka, betul? Takbir. Ini enggak, yang mau diganggu perempuan, iya. Yang mau diganggu anak kecil, iya. Pengecut tidak? Ayo jawab orang Madura semua, pengecut tidak? Pengecut tidak? Apalagi orang Madura yang biasa carok, betul? Orang Madura gentleman, betul? Jantan, betul? Mau berkelahi 1 lawan 1, betul? Takbir. Ini enggak dijegat di tengah jalan, saudara, dengan banyak mobil, banyak aparat, dan mereka tidak pakai baju aparat saat itu, dan mereka tidak pakai mobil dinas saat itu, dan mereka tidak menunjukkan, saudara, tanda pengenal kalau mereka aparat. Siapa yang tahu kalau mereka aparat, betul? Kami pikir mereka dibegal, mereka penjahat, ingin melukai kita, mencelakai kita. Tapi alhamdulillah, saudara, laskar yang di belakang, saudara, ada 2 mobil terus menghalangi mereka. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, saudara. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, tapi diusir dengan mobil laskar. Mereka coba mendekat ke mobil saya, diusir dengan mobil laskar, saudara. Akhirnya laskar yang di belakang menutup jalan sehingga mereka tidak bisa lagi ke depan, saudara. Akhirnya saya punya mobil Habib Hanif, mobil mantu-mantu saya yang lainnya, saudara, diminta oleh komandan laskar saat itu, Habib meluncur lebih dulu, biar kami yang di belakangnya untuk menjaga agar mereka tidak bisa mendekat. Kemudian kami meluncur lebih dulu semua. Jadi laskar-laskar ini pemberani tidak? Pemberani tidak? 6 laskar ini, saudara, mereka tunggu di belakang. Begitu saya melesat keluar dari tol, masuk ke dalam satu pasar, matikan mesin, matikan lampu, saudara. Kenapa? Karena banyak perempuan, banyak anak kecil, ada bayi di mobil kita, saudara. Dan kita berangkat bukan mau perang, kita tidak bawa senjata, kita tidak bawa sajam, kita tidak bawa pistol, tidak. Jadi kalau dikatakan 6 laskar ini membawa senjata, bohong, fitnah, saudara. Begitu kita tantang sekarang, ayo, hei para pembantai KM50 siapapun anda, hei para jenderal-jenderal yang terlibat, hei para aparat yang terlibat, kalau kalian jantan, saya tunggu kapan kalian mau hadang saya lagi di jalan. Tetapkan waktu dan harinya. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi, saudara, yang ingin saya garis bawahi di sini buat semua saudara, bahwa 6 laskar ini bohong kalau dibilang melakukan perlawanan. Mereka hanya menghalangi. Nah, karena mereka menghalangi, para pembantai tadi marah, ditembaki mobil mereka, saudara. Mobil yang satu sempat lolos, mobil yang satu, saudara, ditembaki. Sampai satu laskar yang duduk di depan sebelah supir, saudara, tembus di bagian matanya. Tapi belum mati saat itu, saudara, masih sekarat. Satu lagi yang duduk di tengah sebelah kanan, saudara, karena ditembaki dari kanan, peluru itu masuk ke pinggang sampai ke pahanya, saudara.
belum mati saudara, akhirnya ban mobil ditembaki, mobil diberondong, sehingga mobil tersebut yang tadinya sudah keluar dari pintu tol Kerawang Timur dipaksa masuk lagi ke pintu tol Kerawang Barat saudara. Disitulah mereka diberhentikan di KM 50. Turun di KM 50, mereka masih hidup 6-6-nya. Bohong kalau ada yang bilang mereka sudah mati di situ saudara. Masih hidup 6-6-nya. Yang 4 dalam keadaan sehat, selamat, disuruh tiarap di aspal saudara. Yang 2 sudah tidak bisa berdiri karena sudah banyak darah saudara yang keluar, apalagi yang tertembak matanya. Tapi saksi-saksi hidup, orang-orang yang bekerja di KM 50, pedagang-pedagang warung yang ada di KM 50, petugas-petugas yang ada di KM 50 memberikan kesaksian bahwa 6-6-nya saat di KM 50 masih hidup. Kemudian mereka dibawa saudara, tiba-tiba besok siang diumumkan mereka mati 6-6-nya. Apa alasan polisi saudara? Yang 4 dimasukkan ke mobil tanpa diborgol, melakukan perlawanan, terpaksa ditembak 4-4 di dalam mobil. Bohong. Kenapa bohong? Saat mereka ada dalam mobil saudara dan mereka dibawa, ada mobil petugas KM 50, mobil kerek, mobil derek yang mengikuti. Nggak ada tanda-tanda di mobil tembakan, nggak ada tanda-tanda mobil di depan pergumulan saudara. Bohong. Kalaupun betul ada yang menarik 4-4-nya saudara yang katanya berbaik dalam mobil, semua ditembak di jantung saudara, dan semua ditembak di bagian paru, 2 peluru semuanya dapat saudara. Nggak sampai di situ, bahkan di bagian lubang peluru saudara ada kulit terbakar. Kalau ada kulit terbakar artinya apa? Ditembak jarak dekat saudara, bukan dari jarak jauh. Orang kalau ditembak jarak dekat, ditempelkan ke kulit, pasti kulitnya ikut terbakar saudara. Jadi ini eksekusi, bukan pergumulan. Itu bukti pertama. Bukti kedua eksekusi. Yang 2 lagi sudah sekarat. Yang 1 matanya saudara, matanya ini sudah kena peluru saudara, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sekarat. Ternyata yang sudah sekarat ditembak juga di jantung saudara. Apa yang sekarat lagi melawan juga? Mana mungkin orang sekarat melakukan perlawanan? Dusta. Negeri yang 2 juga sama, ditembak dekat saudara di jantungnya, dan 1 lagi di parunya saudara. Ini eksekusi namanya, pembunuhan oleh aparat negara atas perintah atasan. Itu pelanggaran HAM berat saudara. Makanya kita tidak akan berhenti. Lihat aja, begitu nanti pemerintahan ini berganti sebentar lagi, semua yang terlibat akan kita seret ke pengadilan saudara. Setuju? Setuju? Nggak peduli siapapun yang terlibat saudara, mau jenderal, mau presiden sekalipun, kalau terbukti terlibat, semua akan kita seret ke penjara biar mereka membusuk dalam penjara saudara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Manusia-manusia brengsek kita jebloskan ke penjara. Setuju tidak? Takbir. Nah makanya manusia-manusia brengsek lagi ketakutan. Bagaimana supaya mereka selamat? Bagaimana supaya mereka nggak diuber? Oh caranya gampang, adu domba aja Habib sama Habib, adu domba aja Habib sama Kiai, adu domba aja Kiai sama Kiai. Maka itu sekarang saudara, banyak oknum-oknum disebar, ngaku Kiai, ngaku Ustadz, ceramah kemana-mana, keluar masuk kampung, mengadu domba Habib, Kiai, dan para ulama saudara. Nah, saya mau tanya, adu domba semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Takbir. Makanya Anda lihat sekarang, dulu saudara, di tahun 1955 sampai tahun 1965 PKI berkuasa, PKI masuk dalam kabinet, PKI banyak jadi menteri, PKI dekat dengan presiden,
Maka itu PKI saat itu dengan leluasa mencaci maki kiai dan ulama, saudara. Mencaci maki santri-santri. Apa mereka bilang, saudara? Santri-santri yang pakai sarung, kiai-kiai yang pakai sarung, itu semuanya kadrun, kadal burung. Itu bahasa tahun 55, saudara. Tahu-tahu sekarang dipakai lagi istilah kadrun. Betul? Betul? Saya tanya saudara, dulu yang pakai PKI, kira-kira sekarang yang pakai siapa? Sama, anak keturunan PKI, saudara. Nggak sampai di situ, mereka bilang Islam itu agama pendatang, bukan agama pribumi. Al-Quran itu, saudara, itu kitab pendatang, bukan kitab suci bangsa Indonesia. Jilbab itu kalau perempuan pakai jilbab seperti santriwati kita, mereka bilang itu pakaian Arab. Jadi Islam di Arab-Arabkan, Al-Quran di Arab-Arabkan, jilbab di Arab-Arabkan. Itu dulu kerjaan PKI. Jadi kalau sekarang ada yang melakukan itu, patut dicurigai sebagai maka sekarang mereka teriak-teriak Habib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Maka mereka katakan Habib itu turunan Yahudi, semuanya adalah Habib diyahudikan. Nggak sampai di situ, saudara. Nasab Wali Songo diobok-obok oleh mereka, saudara. Nasab Wali Songo yang bermarga Asmat Khan, turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, di mana Wali Songo adalah Ba'alwe, Wali Songo adalah Dzurriyyatul Rasul, Wali Songo adalah habaib. Diobok-obok mereka punya nasab. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jadi bukan nasab Ba'alwi aja yang diobok-obok, saudara. Nasab Wali Songo, ulama-ulama mulia kita yang menyebarkan Islam di Indonesia, radhiyallahu anhum. Nasabnya diobok-obok sampai itu nasab nggak jelas sekarang, saudara. Begitu ditarik dari Ba'alwi, saudara, nggak jelas itu nasab sekarang. Padahal manuskrip, saudara, yang tersedia sekian banyak, saudara, mayoritas menyatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin di Banten, saudara, semuanya bermarga Asmat Khan. Kalau Asmat Khan berarti dari klan Ba'alwi. Kalau Ba'alwi berarti keturunan dari Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kalau turunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir berarti turunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau tanya di sini semua, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Siap bersatu, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ustadz-ustadz kita, siap bela habaib, siap bersatu. Takbir, sallu ala nabi. Nah, makanya saya datang kemari, saudara. Di samping tadi kita mengingatkan soal harus diusut tuntas pembantaian KM 50, saya juga ingin mengingatkan, memberikan warning. Hati-hati, kita sedang diadu domba. Hati-hati, kita sedang dihina-hina, saudara. Hari ini ulah habaib yang dihina-hina, besok semua kiai dihina-hina, saudara. Hati-hati. Dulu begitu kerjaan PKI, begitu masyarakat dibikin bingung, lalu apa yang dilakukan oleh PKI? Mereka menyerbu pesantren-pesantren. Berapa banyak pesantren yang dibakar, kiai yang dibunuh, santri yang dibantai. Ini semua ulah kerjaan PKI, saudara. Jangan Anda pikir PKI diam. Dulu saat kejadian PKI ada 1,5 juta orang, saudara. Mereka punya anak, mereka punya cucu, mereka punya pengikut. Yang saat ini, saudara, salah satu keturunan PKI yang menjadi anggota DPR RI menyatakan bahwa keluarga besar PKI di Indonesia saat ini nggak kurang dari 20 juta orang, saudara. Mereka dendam kepada siapa? Kepada kiai, karena kiai dianggap, saudara, yang membunuh bapak-bapak mereka. Bukan kiai membunuh bapak mereka, bapak-bapak mereka menyerang kiai, menyerang pesantren, menyerang santri, ya dilawan oleh umat Islam. Betul? Betul? Begitu saya bertanya, mau biarkan PKI bangkit kembali?
Mau biarkan PKI bangkit kembali? Kalau PKI bangkit kembali, saya mau tanya semua, siap jihad? Siap jihad? Dari sekarang celurit asa semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpan di rumah, saudara. Simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, coba-coba mereka mengganggu kiai, mengganggu habaib, mengganggu pesantren, saudara. Apalagi coba-coba mereka memberani sweeping ulama, sweeping ba'alwe, sweeping kiai, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Takbir, takbir. Siap bela Islam, siap bela Islam, siap bela Islam. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman semuanya, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Suaranya Madura. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami. Bikin vokal nggak usah, biar jamaah jadi bikin vokal. Al-Quran hadirah kami semua. Bela Islam, angkat tangannya Madura semua. Bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Takbir, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami semuanya, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan semuanya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, sallu ala nabi. Nah, baiklah ya ikhwan. Jadi saya ingatkan semua, kita harus rapatkan barisan. Setuju? Tingkatkan persatuan. Setuju? Kuatkan persaudaraan. Setuju? Sebab kalau kita bersatu, kita berjuang bersama, nanti diberkahi oleh Allah, dapat pertolongan Allah. Nah, kalau sudah dapat pertolongan Allah,
pasti kita menang, saudara. Jadi kalau kita bersatu, saudara, Allah suka, Allah ridho, Allah berkahi. Mana dalilnya? Nabi yang bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, berjamaah, bersatu, berjuang bersama. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sebab saudara, pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Begitu kita berjuang bersama, ikhlas, li'i'la kalimatillah, menegakkan agama Allah, pasti Allah akan memenangkan kita semua. Amin. Oh, dari mana dalilnya kok pasti, saudara? Kok bisa mengatakan pasti, saudara? Kalau kita membela Allah, pasti Allah memenangkan kita. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian betul-betul memenangkan Allah, membela Allah, menegakkan hukum Allah, maka Allah nyatakan yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Ini firman siapa? Ini janji siapa? Percaya kepada Allah, yakin, beriman, takbir. Allah yang janji di ayat yang lain, Allah nyatakan in yansurkumullaha fala ghaliba lakum. Jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan Allah, maka fala ghaliba lakum, enggak bakal ada yang bisa mengalahkan kamu, saudara. Alhamdulillah. Percaya tidak dengan janji Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka itu, yuk kita bela Allah, yuk kita bela Nabi, yuk kita bela ulama, yuk kita bela kiai, yuk kita bela habaib, yuk kita bela madrasah, yuk kita bela majlis taklim, yuk kita bela Islam. Insya Allah, Allah akan memenangkan kita semua. Amin ya Rabbal. Siap bersatu, siap bersaudara. Nama itu saya mau amanatkan kepada para ulama-ulama, ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, para kiai yang ada di Madura, khususnya di Sokobana, saudara Sampang ini. Yuk kita berjuang bersama, yuk kita bersatu, jangan mau diadu domba. Kalau ada orang-orang masuk ke kampung kita, ke daerah kita, ke pulau kita yang kita cintai ini, mau adu domba umat, usir aja dari Madura. Betul? Betul? Jadi orang-orang yang mau bikin kacau, adu domba ulama, maki-maki kiai, maki-maki habaib, habaib di Yahudi-Yahudikan, siap usir mereka, siap usir mereka. Takbir. Selama ini habaib sama ulama hubungannya baik, hubungannya mesra, saling bantu, saling menyokong, saudara, nggak boleh dirusak oleh siapapun. Tapi saya juga ingin menasehatkan kepada para habaib, dimanapun anda berada, jadilah suri tauladan, jadilah contoh yang baik, jaga nama baik datukmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib sebagai keturunan Nabi, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang, apalagi menindas orang. Haram, saudara, haram. Semua habaib siapapun dia yang menjadi keturunan Nabi wajib menjadi teladan, wajib menjadi contoh, wajib berakhlak mulia, wajib bersikap yang baik, saudara. Karena begitulah doktrin Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tuh, saudara, ada ngomong Ahlul Bait itu doktrinnya kalau nolak minuman keras nggak apa-apa. Oh, Habib karena keturunan Nabi kalau berbuat dosa boleh aja. Siapa yang bilang haram? Bahkan kalau para habaib, saudara, coba-coba berbuat dosa, dosa mereka lebih berat dari yang bukan habaib, saudara. Hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jangan sebar fitnah. Makanya saya kaget ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli NASA. Bagaimana ceritanya, saudara? Tahu-tahu memfitnah, katanya habaib jual nasab, astagfirullahaladzim. Memfitnah lagi, doktrin Mbak Alwi itu, habaib itu, kalau maksiat nggak apa-apa. Bohong, dusta. Saya paling
Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi Habib harus bersikap Habib harus berakhlak Habib harus jaga nama baik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya punya mantu, saudara. Saya punya mantu 6 habaib. Semuanya ustadz ngerti agama. Mereka dakwah kemana-tempat. Ada Habib Alwi bin Sumit, ada Habib Muhammad bin Husain Attas, ada Habib Hanif bin Abdurrahman Attas yang ikut hari ini, saudara. Ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, ada Habib Irfan Al-Idrus, ada Habib Bagir Attas, ada Habib Husain Asikaf, saudara. Saya amanatkan kepada mereka, kalian nih habaib, wajib bersikap baik, wajib berakhlak baik, wajib berdakwah di tengah umat Islam, saudara, dengan baik. Nggak sampai di situ, kita ingatkan kepada mantu-mantu kita, ingat, hormati para kiai, hormati para guru, hormati itu para pimpinan pondok-pondok pesantren. Tiup tangan mereka, kalau mereka lebih tua darimu, apalagi mereka punya ilmu, cium tangan mereka. Jadi bohong kalau ada mengatakan dokter habaib kalau maksiat boleh bebas, judi bebas, bohong. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu saya juga minta kepada para ulama, para kiai, semua tuan-tuan guru, tolong kalau ada habib yang tidak baik, nasihati, jangan dibiarkan kiai, jangan. Saya tahu kiai-kiai begitu cinta kepada habaib, cinta kepada zuriyah Nabi. Kadang-kadang mau negor nggak enak, mau negor khawatir, jangan nggak enak. Kiai ulama, jangan, sebab kalau nggak enak nanti jadi penyakit menular. Akhirnya satu nggak baik jadi dua jadi 3. Nasihati, kau habib, kau keturunan Nabi, berakhlaklah yang baik. Kau habib, kau keturunan Nabi, saya cinta kepada kamu, tapi berakhlaklah yang baik. Jaga nama baik Nabi, jaga nama baik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau ada habib yang tidak baik, wajib tidak dinasihati, siap nasihati mereka. Takbir. Nah ini gara-gara 1-2 yang berperilaku tidak baik, kemudian diangkat, didaur ulang, disebar-sebarkan, dibilang semua habaib begitu, kurang ajar. Saudara, habaib yang jadi ulama banyak, yang jadi awliya banyak, yang baik banyak. Kenapa kau tonjolkan hanya mereka yang tidak baik? Jangan dianggap kami ini suka dengan perbuatan tidak baiknya habaib. Justru kami malu dan kami yang ikut berteriak hampir di setiap mimbar, saudara, supaya habaib jaga akhlakmu. Setuju tidak? Memang itu saya bertanya sekarang semua, kiai dengan habaib bersatu, setuju? Kiai dengan habaib saling menghormati, setuju? Umat semua senang tidak lihat habib dan kiai bersatu, senang tidak? Karena itu saya mau tanya semua, siap jaga persatuan, siap jaga perjuangan, siap jaga persaudaraan. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya senang hari ini, Masya Allah, walaupun di bawah terik matahari siang hari, saya mohon maaf kalau agak sedikit terlambat kami jalan dari Bangkalan. Ternyata jaraknya lumayan, saya pikir jaraknya setengah jam sampai kiai. Jadi kita di Bangkalan lagi duduk santai sarapan, kita pikir dekat nih, nggak tahu jauh, saudara. Tapi alhamdulillah tetap sampai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Sokobanah ini menjadi wilayah solehah, thayyibah, mubarakah, ma'murah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah Sokobanah ini beserta para kiainya, para ustadznya, pondok pesantrennya, santrinya, begitu juga warganya, petaninya, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Anda tidak keluar dari tempat ini, tidak pulang ke rumah Anda kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya diluaskan, dan rezekinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, diberikan jodoh yang solihin dan solehat,
diberikan keturunan yang solihin dan solehat, diharmoniskan rumah tangganya. Dan insya Allah hari ini kita kumpul di tempat ini, besok kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama para habaib kita, kiai kita, guru kita, orang tua kita, keluarga kita, duduk bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekali lagi kita baca sekarang surat Al-Fatihah untuk guru kita, kiai kita yang sudah meninggalkan kita, yaitu Tuan Guru yang mulia Saudara Kiai Abdullah Faqih. Saudara, kita doakan agar segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala kesalahannya dimaafkan, segala kekurangannya disempurnakan, dan semoga keturunan yang ditinggalkan oleh beliau, saudara, termasuk putranya, saudara, dan seluruh anak cucu menantunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pondok pesantren yaitu Nurul Iman, saudara, dijadikan Allah sebagai pondok pesantren yang penuh nur, penuh anwar, munawwar ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbal Allahu minkum wa taqabbal ya karim. Sebelum saya tutup, baik ya kawan, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Betul? Nah yuk, mari saya mau ajak, mari kita merdeka dari korupsi. Betul? Merdeka dari narkoba. Betul? Merdeka dari judi. Betul? Hati-hati saudara, sekarang ini pejabatnya banyak yang korupsi saudara, sementara anak-anak mudanya banyak yang narkoba saudara. Betul? Bahkan sekarang warga nggak peduli mau muda mau tua, perempuan lelaki, banyak yang kena perjudian. Betul? Sampai menterinya ikut judi online saudara, sampai anggota DPR-nya ikut judi online. Emak-emak pakai ikut-ikutan judi online. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, jadi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, saya mau tanya semua, siap merdeka dari korupsi? Siap merdeka dari judi? Siap merdeka dari narkoba? Takbir! Takbir! Nah, baik, sebentar lagi Habib Hanif akan menutup acara kita dengan qasidah anti judi dan narkoba. Setuju gak? Setuju gak? Nah, tapi sebelum beliau bawakan, saya hanya ingin memberikan informasi saudara. Sekali lagi hati-hati persoalan nasab yang sekarang lagi diserang habis-habisan, tentang nasab Ba'alwe. Saudara, para pelakunya hanya ingin memecah belah umat. Kiai-kiai ulama semua tahu saudara, bahwa dalam kitab-kitab fikih untuk membuktikan saudara kebenaran daripada silsilah nasab seseorang dari asal pongkolnya sana, itu dikenal dengan dua cara. Yang pertama adalah syuhrah, yang kedua adalah istifadah. Dengan syuhrah dan istifadah saja sebetulnya sudah cukup saudara. Tapi khusus nasabnya Ba'alwi, khusus nasabnya habaib saudara, sabit bukan hanya dengan syuhrah, bukan hanya dengan istifadah, tapi dengan ijma' para ulama saudara. Bahkan yang ijma' bukan ulama ahlus sunnah saja saudara, bukan saudara, ulama syiah sepakat, ulama wahabi sepakat saudara, yang para ahli nasabnya. Bahkan ulama ibadiyah itu dari khawarij yang ada di negeri Oman saat ini saudara, sepakat. Ulama-ulama Mesirnya saudara, semua Timur Tengah sepakat bahwa nasab Ba'alwi thabitun bil ijma'. Nasab Ba'alwi itu sah secara ijma' ulama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah
sepakat bahwa yang menjadi sumber hukum kita satu Al-Quran, dua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma, keempat Al-Qiyas. Saudara, Ahlus Sunnah sepakat ijma adalah juga merupakan salah satu sumber hukum. Jadi kalau yang menebarkan fitnah nasab Ba'alwi tidak diakui, apalagi coba-coba mereka menyebutkan dibatalkan, siapa dia? Siapa dia mau membatalkan nasab Ba'alwi? Siapa dia? Mujtahid? Siapa dia, saudara? Ulama besar? Siapa dia? Ulama-ulama besar dari Ibn Hajar, saudara, Al-Haythami dan lain sebagainya, semua mengakui keabsahan daripada nasab Ba'alwi. Alhamdulillah. Insyaallah nanti Habib Hanif kita akan tugaskan secara khusus untuk acara tabligh malam nanti, untuk dikupas, saudara, data-data, bukti-bukti, nama-nama kitab beserta halaman yang menjadi bukti bahwa nasab Ba'alwi adalah sah. Nah, makanya ntar malam siap hadir, malam ini siap hadir. Di mana malam ini? Di Sampang juga. Ya, nanti malam ada acara di Robata Sampang tempat Kiai Malik. Siap datang? Siap hadir? Takbir. Nah, itu yang saya mau tambahkan. Selanjutnya, yuk Habib Hanif ajak semua di sini. Rame-rame kita baca qasidah anti judi dan anti narkoba. Grup hadroh silakan iringi, diikuti, silakan. Nah, hadroh nanti ikut, tapi kalau saya kasih syarat berhenti, habis itu nanti harus syarat nyambung lagi, baru nyambung lagi. Ini qasidah anti korupsi, anti narkoba dan judi. Nadanya seperti Allahul Kafi. Bisa orang Madura Allahul Kafi? Nah, cuman refnya diganti. La ilaha illallah Muhammadur. Ini kalau lemes, jangan-jangan masih ada yang main judi online. Coba suaranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu, mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Nah, nanti begitu masuk, kalau kata-kata akhirnya narkoba, semuanya ikut yang keempat. Bisa? Contoh, jangan tergoda dengan bagus. Ini baru reng natural. Nanti di tengah-tengah ganti, di akhirnya judi, semuanya teriak di akhir judi. Contoh, juga waspada bahaya judi. Mantap. Itu bikin bandar-bandar judi narkoba pusing. Setuju? Hadroh ikut, backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal. Semua suaranya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Semua mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Jangan tergoda dengan nikmat sesaat karena namun semua dirusak. Ayo bersama perangi kebala ilaha illallah Rasulullah. Mari bertakwa demi mendapat akal
kurang semangat. Akal sehat hancur karena badan sehat hancur karena bangsa hancur karena penjara penuh karena narkoba. Mari bertakwa demi mendapat. Coba judi yang kompak semuanya. Juga waspada bahaya, semua ditipu oleh bos. Betul tidak? Betul tidak? Jangankan yang online yang bosnya nggak kelihatan, yang offline aja bos judi tukang tipu, saudara. Betul atau tidak? Nggak ada bos judi mau bikin kamu kaya, nggak ada. Yang ada mau bikin kamu miskin, betul? Yang offline aja yang kelihatan tukang tipu. Percaya sama bos judi yang online, tolong. Yang percaya sama bos judi tolong, betul, saudara. Juga waspada bahaya, semua ditipu oleh bos. Menang sesaat usai lalu melarat gara-gara Rasulullah, mari bertakwa dapat belajar hancur karena usaha bangkrut karena terlilit pinjol karena. Betul nggak? Betul nggak? Main judi duit habis, terus nyarinya di mana dari itu? Pinjol. Setelah pinjol pakai buat apa? Judi. Habis judi dari mana lagi nyari duitnya? Pinjol. Habis pinjol pakai buat apa lagi? Habis itu nyari dari mana lagi? Habis itu buat apa lagi? Habis itu kelilit utang, pusing, ujung-ujungnya bunuh. Na'udzubillah min. Terlilit pinjol karena bunuh diri gara-gara la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Dunianya hancur karena akhiratnya hancur karena taubatlah para pemain. Cari yang halal, jangan berjual. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat narkoba semua yang kompak. Zikir penjaga dari nar, sholat solusi dari. Ingat keluarga sebelum, ingat neraka sebelum narkoba. Bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Terakhir yang kompak judi. Jagalah diri dari, jaga keluarga dari. Negara harus berantas, marilah kita perangi Rasulullah.
berdoa kepada Allah demi mendapat Madura. Semuanya siap bersatu, siap perang lawan judi, siap perang lawan narkoba, siap perang lawan minuman keras, siap perang lawan kemaksiatan. Takbir, semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oh iya, jadi waktu saya sama beliau mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, ada yang mau daftar. Kalau ada yang mau daftar, kita daftarin. Waktu itu saya di bawah bimbingan beliau, bersama beliau, kami kebetulan walaupun kasusnya kasus politik, tapi kami di penjaranya ditaruh di blok narkoba. Jadi satu blok itu semuanya tahanan narkoba, kecuali saya, beliau, dan Ustadz Sobri. Maka Allah kasih kami kesempatan untuk membimbing para tahanan-tahanan narkoba. Dan subhanallah, walaupun mereka bandar-bandar narkoba, walaupun mereka kurir-kurir narkoba, walaupun diantara mereka ada yang pengedar narkoba, tapi yang orang Madura tahanan pun khidmah sama beliau, saudara. Allahu Akbar. Orang Madura yang di penjaranya aja khidmah sama ulama, apalagi yang nggak di penjara, saudara. Saking cintanya yang Madura sama ulama. Nah, di akhir sebelum keluar di penjara, kami Al-Fakir menulis qasidah tersebut, qasidah anti narkoba, untuk disebarkan kepada para tahanan ketika mereka menyebar di lapas-lapas lain, agar kita bisa mengajak mereka untuk menjauhi daripada bahayanya narkoba. Kemudian setelah kami keluar karena judi merajalela, ditambah lagi qasidah anti judi. Mudah-mudahan Indonesia Allah jauhkan dari maksiat, insyaallah. Takbir, sallu ala Nabi. Insya Allah nanti malam kita akan bertemu di Robata Sampang. Siap datang? Nanti Habib Hanif akan mengupas soal fitnah nasab, saudara. Dan saya lihat dari tadi ibu-ibu di sana, masya Allah, setiap orang bawa bendera Palestina. Betul, Bu? Kibarkan bendera Palestinanya, Bu. Takbir. Insya Allah nanti malam kita akan bahas soal Palestina juga. Setuju? Setuju. Kita akan bahas, kita kumpul nanti malam, insya Allah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para kiai, terima kasih kepada para ustadz, terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren kita, Ustadz Amin Fagi. Terima kasih banyak. Oh ya, baik, Habib Hanif dibantu. Ini ada pelantikan apa ini? Alumni Insani, alumni dari pondok pesantren Nurul Iman. Nah, coba para alumninya silakan. Ada bukunya. Ada bukunya. Hadirin jamaah, Hadirin tetap dulu, jangan bergerak dulu, tetap di lokasi, jangan bergerak terlebih dahulu. Hadirin jamaah, mohon jangan beranjak terlebih dahulu karena sesaat lagi beliau Dr. As-Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab akan melantik jajaran pengurus Ikatan Santri dan Alumni Nurul Iman periode 2024-2026. Kepada beliau Dr. As-Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab dengan segala hormat kami haturkan, dan kali ini diwakilkan oleh beliau As-Sayyidil Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Atas. Kepada beliau